Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah. Baik anak-anak, berjumpa kembali ya di pembelajaran tematik di hari ini. Hari ini kita masuk sudah tidak terasa di tema 7, subtema 1 di pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Disimak dengan baik video berikut ini sampai dengan selesai. Adapun pokok bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini yang pertama tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah, kemudian faktor yang mempengaruhi munculnya kebangkitan pergerakan nasional, kemudian bagaimana membuat pertanyaan dari teks narasi untuk menggali informasi pada teks, serta faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Kita mulai dari pokok bahasan yang pertama, mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Nah, sebelumnya kita sudah belajar sejarah tentang masuknya penjajah ke Indonesia melalui jalur perdagangan ya. Nah, beberapa perlawanan pun dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap penjajah tersebut. Perlawanan di mana dan bagaimana kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu perlawanan atau perjuangan rakyat yang ada di Maluku. Nah, Maluku ini merupakan salah satu wilayah yang pertama kali dijajah oleh bangsa Portugis, yaitu tepatnya di kerajaan Tidore dan kerajaan Ternate ya, yang sangat terkenal. Dimulai dari tahun 1533, jadi ini perjuangan rakyat Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Tahun 1573, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis. Nah, Sultan Ternate ini sangat tidak setuju dengan adanya perlakuan Portugis yang ingin memonopoli rempah-rempah yang ada di kerajaan Ternate. Nah, awalnya Portugis masuk untuk menawarkan perjanjian perdagangan ya untuk berdagang. Namun lama kelamaan Portugis mulai merajalela dengan ingin memonopoli. Memonopoli itu artinya ingin menguasai, menguasai rempah-rempah yang ada di kerajaan Ternate. Nah, sangat lama berlangsung sampai dengan tahun 1533 itu berhasil mengalahkan kekuasaan Portugis saat itu. Sultan Ternate dengan kehebatannya akhirnya Portugis menaati peraturan yang dikeluarkan oleh Sultan Ternate untuk tidak memonopoli rempah-rempah yang ada di kerajaan Ternate. Namun Portugis saat itu terus melakukan taktiknya untuk menguasai rempah-rempah yang ada di sana. Dan sampai tahun 1570, perlawanan kedua pun terjadi lagi. Nah, saat itu karena Portugis sudah berusaha pura-pura baik ya dengan kerajaan Ternate, maka Sultan Ternate sangat menghargai Portugis dan akhirnya saat itu diundang ke benteng Portugis untuk merayakan persahabatan mereka. Namun Sultan Ternate ternyata dibohongi. Di situ Sultan Ternate dibunuh oleh pasukan Portugis. Nah, kematian Sultan Ternate ini tentunya membawa kesedihan dan dendam kepada Portugis. Akhirnya terjadilah perlawanan yang kedua di tahun 1570. Perlawanan kedua ini itu disebabkan oleh tewasnya Sultan Hairun, yaitu Sultan Ternate tadi. Ya. Nah, perang ini pun dipimpin oleh anaknya sendiri yaitu Sultan
Babullah ya. Sultan Babullah merupakan anak dari Sultan Hairun yang merupakan sultan dari kerajaan Ternate. Nah, perlawanan ini berakhir di tahun 1575 yang dipimpin oleh Sultan Babullah ini dan membuat Portugis akhirnya menyerah dan meninggalkan Maluku. Karena pada saat itu Sultan Babullah meminta pertolongan dari kerajaan Tidore ya yang ada di Maluku, menyatukan kekuatan dan akhirnya Portugis bisa diusir dan dikalahkan dari Maluku. Nah, ini merupakan perjuangan dari rakyat Maluku ya dalam mengusir Portugis. Namun tidak sampai di situ, masih ada cerita selanjutnya ya. Di Maluku ini setelah Portugis ada lagi kedatangan Belanda ya. Nah, yang sangat terkenal pejuangnya saat itu setelah perjuangan ini yaitu Kapiten Patimura atau dikenal dengan Thomas Matulesi ya. Oke, selanjutnya perjuangan rakyat Sumatera. Nah, Sumatera ini terjadi di beberapa wilayah ya. Yang pertama di Aceh. Perjuangan rakyat Sumatera yang ada di Aceh yang pertama dipimpin oleh Tengku Ditiro, Tengku Umar, dan Cut Nyadin. Nah, ini merupakan pahlawan-pahlawan yang sangat terkenal ya. Kalian harus ingat. Nah, adapun taktik perang yang dilakukannya yaitu taktik perang gerilya. Taktik perang gerilya ini artinya dengan cara bersembunyi ya, bersembunyi di hutan dengan menyusup agar tidak diketahui oleh lawan ya. Itu merupakan taktik perang gerilya, bersembunyi di hutan ya. Kemudian di Pulau Sumatera, lagi di Sumatera Utara, perlawanan dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12. Nah, perlawanan ini dikarenakan Belanda ingin menguasai daerah Tapanuli ya. Karena tidak ingin Tapanuli dikuasai, akhirnya dilawan ya oleh Sisingamangaraja dan pasukannya. Di Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, Tuanku Imam Bonjol ini merupakan pahlawan yang sangat terkenal juga ya. Disebabkan oleh politik adu domba terhadap kaum adat dan kaum padri. Jadi diadu. Namun, Tuanku Imam Bonjol berusaha melawannya, tidak mau kaum adat dan kaum padri diadu oleh penjajah. Oke. Selanjutnya perjuangan rakyat di Pulau Jawa. Pulau Jawa salah satunya ini di Ponegoro ya. Perang di Ponegoro ini terjadi kurang lebih 5 tahun dari tahun 1825 sampai dengan 1830. Perlawanan ini melawan Belanda ya, bukan melawan Portugis, dipimpin oleh Pangeran Diponegoro sendiri ya. Pangeran Diponegoro ini merupakan salah satu sultan ya di kerajaan Yogyakarta ya. Nah, adapun taktik perangnya kurang lebih sama, perang dengan taktik gerilya. Perlawanan tersebut terjadi salah satunya dikarenakan Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Jadi saat itu tentara Belanda ingin membangun jalan, ingin membangun akses jalan dari benteng mereka. Namun jalan tersebut melewati jalan makam leluhur Pangeran Diponegoro dan Belanda membangun jalan tersebut, mematok jalannya tanpa meminta izin Pangeran Diponegoro. Dan hal itu memicu Pangeran Diponegoro untuk memberontak Belanda saat itu. Dan terjadilah peperangan yang dikenal dengan Perang Diponegoro. Oke. Selanjutnya ada lagi perjuangan rakyat Bali ya. Perjuangan rakyat Bali saat itu dikenal dengan Perang Puputan Jagaraga. Perang tersebut berlangsung kurang lebih 3 tahun dari 1846 sampai 1849. Ini masih sebelum kemerdekaan ya. Perlawanan tersebut melawan Belanda juga dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Adapun penyebab perlawanan ini yaitu
sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang ya. Itu. Selanjutnya yaitu perjuangan rakyat Kalimantan Selatan, Kalsel atau Banjarmasin ya, dikenal dengan Perang Banjar. Perang Banjar berlangsung juga cukup lama, sekitar 6 tahun ya, dari 1859 sampai 1905 ya. Perlawanan melawan Belanda ini dipimpin oleh Pangeran Antasari. Ini kan harus tahu ya, tokoh dari Kalimantan Selatan yaitu Pangeran Antasari, salah satu raja atau pangeran yang ada di kerajaan Banjarmasin. Perlawanan tersebut disebabkan sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar dan memonopoli perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan. Jadi kurang lebih sama ya, semua pemberontakan yang ada di sebagian wilayah Indonesia akibat jajahan itu karena mereka semua, para penjajah itu ingin memonopoli kekayaan alam yang ada di Indonesia. Karena Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang luar biasa, sehingga para penjajah itu sangat ingin menguasai Indonesia dengan berbagai cara ya, dengan memonopoli perdagangannya, kemudian mengadu domba dan lain-lain. Namun rakyat Indonesia tentunya tidak tinggal diam. Mereka melakukan perjuangan atau perlawanan dengan pahlawan-pahlawan atau orang-orang berani yang ada dari daerah mereka. Nah, kemudian setelah perlawanan-perlawanan itu, masa penjajahan Indonesia telah membuat rakyat Indonesia berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Pelaksanaan aturan tanam paksa, kerja rodi, dan lain-lain membuat dampak buruk bagi Indonesia di berbagai segi kehidupan. Namun pada abad ke-19 berkembangnya pendidikan kemudian melahirkan golongan terpelajar ya, melahirkan golongan terpelajar yang ada di Indonesia. Golongan terpelajar tersebut melawan penjajahan Belanda dengan mulai membentuk beberapa organisasi berskala nasional. Nah, sehingga muncullah organisasi-organisasi yang tujuannya adalah menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Adapun faktor yang mempengaruhi kebangkitan dari para kaum terpelajar ini ya, atau kebangkitan pergerakan nasional, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu karena penderitaan rakyat akibat penjajahan tadi. Kemudian lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan. Kemudian sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Jadi karena adanya penderitaan rakyat yang sudah begitu lama, kemudian Indonesia merasa dulu itu mereka sangat hidup sejahtera ya di masa-masa kerajaan di masa lalu. Kemudian karena adanya lahirnya golongan-golongan terpelajar di abad ke-19, orang Indonesia sebagian sudah mulai pintar, maka muncullah kebangkitan nasional ya, kebangkitan nasional, pergerakan nasional. Itu faktor internal. Faktor eksternalnya diantaranya saat itu dunia sedang Jepang dan Rusia sedang menang dalam perang ya. Kemudian masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina juga sudah ada, sehingga menularkan kepada Indonesia. Jadi saat itu di negara-negara India, Filipina yang merupakan negara Asia di dekat kita, itu sudah mulai ada juga kebangkitan nasional di sana, sehingga membuat Indonesia juga semangat untuk bangkit ya dari penjajahan saat itu. Jadi faktor internal dan faktor eksternal inilah yang membuat adanya kebangkitan pergerakan nasional. Jadi rakyat Indonesia, para pemudanya mulai bangkit untuk melawan Indonesia, melawan para penjajah dengan kepintaran mereka ya, dengan taktik ya, dengan tidak lagi murni dengan berperang, tapi sudah mulai menggunakan taktik ya.
Kemudian kita bisa baca sekarang teks. Nah, teks ini masih berkaitan dengan perjuangan kita ya. Saat itu masih sebelum kemerdekaan, karena sudah munculnya kaum terpelajar ya. Mereka mengadakan yang namanya Kongres Pemuda ya. Kongres Pemuda dilakukan 2 kali, di Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Nah, informasi ini bisa kalian baca pada teks. Teks ini pun ada pada buku kalian ya, di halaman 199. Nah, dari sebuah teks, sejarah pun dapat kita pelajari. Kita dapat menggali informasi dari sebuah sejarah dengan membaca teks narasi ya, dengan membaca teks narasi. Nah, selain dengan membaca untuk menggali dan mengelompokkan informasi dari sebuah teks, kita juga dapat membuat pertanyaan ya, dengan tentunya menggunakan kata tanya. Nah, menggali informasi dari teks sejarah dengan membuat pertanyaan yang terkait dengan isi teks, kemudian kita menjawabnya dari informasi yang ada pada teks. Nah, membuat pertanyaan itu bisa dengan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Oke, selanjutnya bagaimana membuat pertanyaannya? Kita lihat teks, kita gunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Contoh, Ibu contohkan di sini kata kapan ya. Kapan Kongres Pemuda 2 dilaksanakan? Nah, Ibu sudah temukan jawabannya pada teks. Kongres Pemuda 2 berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kemudian kata tanya apa? Apa permasalahan yang dibahas para pemuda pada Kongres Pemuda 2? Ya. Para pemuda membahas masalah persatuan dan kebangsaan Indonesia serta pendidikan pergerakan kepanduan. Jadi semua informasi dapat kalian gali dari membuat pertanyaan. Dengan membuat pertanyaan kalian tahu bahwa informasinya pada teks Kongres Pemuda 2 dilaksanakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kemudian Kongres Pemuda 2 itu membahas mengenai masalah persatuan dan kebangsaan Indonesia, pendidikan, serta pergerakan kepanduan. Nah, kalian tahu informasi tersebut dengan membuat dan menjawab pertanyaannya. Paham ya untuk materi ini? Kita lanjutkan materi selanjutnya. Faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Jadi Indonesia ini terkenal dengan keberagamannya ya, keberagaman suku bangsa, keberagaman adat istiadat, dan lain-lain. Adapun faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia itu tidak membuat Indonesia jadi terpecah belah ya, justru untuk malah bersatu tadi dengan Kongres tadi. Faktor-faktor itu disebabkan oleh adanya letak geografis ya. Letak geografis Indonesia itu merupakan letak yang dilalui garis khatulistiwa, sehingga Indonesia terletak di jalur persimpangan transportasi laut dunia. Karena Indonesia terletak di persimpangan transportasi laut dunia, tentunya banyak para pedagang-pedagang asing yang pernah mendarat ya di perairan di seputar Indonesia, di perairan di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, singgahnya atau sandarnya beberapa kapal asing yang melakukan perdagangan dengan rakyat-rakyat yang ada di perairan di seputar Indonesia tersebut tentunya membawa pengaruh ya, membawa semacam adat istiadat, kemudian membawa kebiasaan-kebiasaan yang dari luar bisa terlihat oleh sebagian rakyat Indonesia dan bisa ditiru. Akhirnya itu membuat keberagaman yang ada di Indonesia ya, karena letak geografisnya tadi. Kemudian yang kedua, faktor sejarah Indonesia. Adanya percampuran budaya asing akibat kedatangan bangsa penjajah yang cukup lama dan berbau dengan masyarakat sehingga terciptalah budaya baru. Nah, seperti kalian ketahui tadi, Indonesia itu cukup lama ya dijajah ratusan tahun.
Karena lamanya Indonesia dijajah oleh Portugis, Belanda, budaya asing tentunya sudah melekat di Indonesia. Beberapa budaya dari Belanda, Portugis atau penjajah itu akhirnya juga melekat di beberapa wilayah yang cukup lama dijajah ya. Masyarakat kita mengikuti budaya-budaya dari hasil jajahan Belanda dan Portugis tersebut. Itu juga menimbulkan adat istiadat atau kebiasaan baru sehingga menyebabkan keberagaman yang ada di Indonesia. Selain faktor letak geografis, faktor sejarah ada lagi faktor keberagaman karena kenampakan alam. Jadi budaya khas kita itu di berbagai wilayah itu berbeda ya, tiap-tiap wilayah berbeda. Karena apa? Kita memiliki kenampakan alam yang berbeda. Ada yang wilayahnya berada di seputar perairan, di seputar gunung, atau yang memiliki daratan luas. Tentunya keberagaman kenampakan alam ini juga membawa pengaruh terhadap adat istiadat atau kebiasaan dari negara kita ya. Jadi faktor-faktor penyebab keberagaman Indonesia itu ada 3 ini tadi: letak geografis, sejarah, serta kenampakan alam Indonesia yang cukup berbeda dari tiap-tiap daerah. Kemudian keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Keberagaman tadi tentunya tidak memecah belah. Indonesia disatukan dengan semangat persatuan para pemuda Indonesia sebagaimana yang dilakukan mereka yaitu pada Kongres Pemuda. Kongres Pemuda 2 itu pun menghasilkan Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda itu berbunyi, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini karena keberagaman itu tidak memecah belah, justru malah mempersatukan. Karena persatuan itulah Indonesia akhirnya bisa merdeka. Ya, masih panjang sejarah Indonesia setelah ini. Ya, ini masih tahun 1928. Masih ada lanjutan kisah sejarah selanjutnya di pembelajaran selanjutnya ya. Oke. Nah, kita masuk ke tugas dulu untuk pembelajaran hari ini. Kalian bisa melihat teks pada halaman 94 pada buku kalian. Gali informasinya dengan nomor pertanyaan dan menjawabnya. Kemudian ada pertanyaan lainnya, pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 silahkan dijawab. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.